Kita akan lanjutkan materi kita hari ini terkait dengan Project Integration Management. Tadi kalian sudah mengerjakan beberapa exercise untuk sebagai eh, pengenalan ya awal terkait dengan Project Integration Management. Oke, ya mungkin saya akan bahas sedikit ya terkait dengan exercise ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi kita terkait dengan Project Integration Management. Oke ya, mungkin saya minta bantuan ya, mungkin adakah yang mau sharing, kira-kira apa pendapat dari masing-masing kalian ini terkait dengan case dari Nick Carson sebagai project manager di project terkait next gen DNA sequencing. Oke, mungkin apakah ada yang ingin volunteer memberikan tanggapan? Kita bahas kasusnya terlebih dahulu. Kira-kira apa problemnya dalam kasus ini? Kemudian Nick Carson ini apakah seorang project manager yang baik atau tidak? Dan gimana seharusnya Nick bekerja sebagai PM? Baik. Apakah ada yang mau volunteer membagikan pendapatnya atau apa yang sudah dikerjakan? Oke, sepertinya masih pagi-pagi ya, masih agak malu-malu, mungkin saya tunjuk saja. Silahkan Raihan Maulana Akbar. Apakah ada di sini? Halo, Raihan. Iya, Pak. Halo. Oke, ya. Silakan. Iya, Pak. Bisa dibagikan pandangan Anda terkait dengan case tadi di exercise sebelum kelas tadi. Oke, lewat suara aja, Pak? Atau perlu share screen, Pak? Oh, kalau mau share screen, silakan. Saya stop share Oke, dulu. nggak apa-apa, Pak. Oke, Jadi ngomong aja. Oke, oke. mungkin untuk yang studi case 1 tadi, sebentar, saya buka dulu. Oke, mungkin dari studi case 1 tersebut, uh, saya melihat di sini ada masalah komunikasi antara uh, yang Nick lakukan kepada top manajemen, sehingga top manajemen tersebut top manajemen itu tidak tahu bagaimana progres apa saja yang telah dilakukan oleh Nick, sehingga ketika proyek itu telah melakukan step-stepnya, pihak top manajemen tidak mengetahui progres tersebut. Kira-kira itu inti masalah awalnya, Pak. Lalu kalau misalnya untuk pertanyaan kedua, gimana pandangan saya, apakah Nick merupakan project manajemen yang baik? Menurut saya tidak, karena seorang project manajemen itu harusnya mengetahui bagaimana skill komunikasi antara top manajemen dengan project manager, sehingga halo. Iya, silakan, silakan. Oke, Lanjutkan. oke, sehingga komunikasi yang berjalan di proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. Lalu untuk bagaimana Nick bisa menjadi project manajemen yang baik, Nick dapat mempelajari skill-skill manajemen apa saja yang dia harus kuasai, seperti memahami komunikasi, memahami stakeholder apa saja yang terlibat di dalamnya, dan juga dapat mempelajari kesalahan yang telah dilakukan pada studi case kali ini. Kira-kira gitu, Pak, pandangan saya. Oke, terima kasih Rehan. Jadi kita dari pendapat Rehan mendapatkan satu atau beberapa kata kunci ya terkait dengan case ini. Yang pertama adalah terkait komunikasi, dan yang kedua yang menarik adalah terkait belajar dari kesalahan yang dilakukan gitu ya. Nah, mungkin Iya, Pak. apakah ada yang
lain yang mau melengkapi pendapat dari Rehan? Ya, silakan, Erika. Saya setuju dengan pendapat Raihan, Pak. Cuma mungkin ingin menambahkan untuk nomor 1, menurut saya salah satu masalah salah satu masalah utamanya juga karena top management ini menunjuk seseorang yang background-nya itu sebenarnya lead software engineer untuk menjadi seorang PM. Dan mereka harus menyelesaikan pekerjaan yang rumit, proyek yang kompleks dalam waktu yang cepat gitu. Sehingga Nick tidak punya waktu untuk belajar untuk menjadi seorang PM yang baik. Jadi di pikirannya Nick yang penting produknya terdeliver dengan tepat waktu dan bisa berfungsi. Jadi menurut saya itu juga salah satu masalah sih, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Erika. Jadi kita menambahkan tadi ya pendapat Erika bahwa sebenarnya Nick ini ada gap pengetahuan gitu ya antara posisi dia sebelumnya sebagai lead engineer dan seharusnya project management itu seperti apa. Nah, pertanyaan saya adalah mungkin kan tadi sudah belajar ya terkait dengan video pengantar terkait project integration management. Nah, kira-kira refleksi apa atau saran apa yang bisa kalian sampaikan kepada Nick Carson ini kalau direfleksikan ke pengantar terkait dengan project integration management tadi? Sebelum kita masuk nih ya, apakah ada yang bisa ngasih saran nggak berdasarkan apa yang sudah dipelajari di video terkait project integration management? Oke, saya tunjuk kembali. Silahkan Az-Zahra Banohwati Rahma. Az-Zahra, apakah ada di sini? Oke, ya. Silakan refleksikan apa yang Anda ketahui terkait dengan project integration management dan seharusnya Nick Carson ini ngapain berdasarkan apa yang sudah Anda dapatkan di video materi pendahuluan tadi. Menurut saya kalau untuk project integration ini dia kayak mengkoordinasikan seluruh aspek dari project untuk diterapkan di project ini. Nah, kalau misalnya dari Nick Carson sendiri, menurut saya dia kurang menerapkan integration ini karena dia tidak memberitahukan kepada top management tentang jadwal dan kemana proyek ini dibawa. Begitu, Pak. Oke, ya, jadi kurang koordinasi ya intinya ya si Nick Carson ini ya. Oke, ya, terima kasih semuanya sudah membantu saya untuk membahas task pertama di pre-class exercise kita pada minggu ini. Ya, dan hari ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Nick Carson tadi terkait dengan project integration management. Kita akan belajar apa itu project integration management, kemudian kita akan lihat ya kira-kira sebelum kita melakukan koordinasi dan mengeksekusi segala proses di dalam project gitu ya, kita perlu mengetahui cara berpikir atau melakukan planning strategis untuk memilih project gitu ya, dan nanti kita akan lihat apa yang perlu untuk dilakukan untuk melakukan koordinasi segala aspek dan untuk segala tahapan yang ada di dalam pengerjaan suatu proyek. Gitu. Oke, ya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kalian bahwa project integration management kata kuncinya ada di koordinasi gitu ya. Apa yang dikoordinasikan? Ya semuanya gitu ya. Semuanya ini dalam artian seluruh project management knowledge areanya, mulai dari komunikasi, waktu, kemudian scope, dan kemudian stakeholder, itu semua kita lakukan koordinasi. Nah, kapan kita lakukan koordinasi itu? Di seluruh project life cycle. Jadi kalau kita gabungkan project integration management ini adalah kegiatan kita mengkoordinasikan seluruh knowledge area di seluruh proses atau life cycle dari project kita. Jadi ini adalah pengantar dari knowledge area yang lebih detail yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi kita akan mengurus apa itu namanya time management, scope management, stakeholder communication,
Intinya di project integration ini adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan semuanya gitu ya. Dan seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa seorang project manager itu harus bisa menangkap permasalahan secara holistik, secara big picture. Itu kenapa kita perlu melakukan atau memahami project integration management, karena di sini project integration management meliputi segala aspek yang dibutuhkan. Jadi kesalahan Nick Carson tadi salah satunya juga karena dia tidak melihat big picture dari projectnya, hanya berfokus pada aspek teknis. Sementara kalau kita flashback lagi ke materi terkait pentingnya kita memiliki system thinking sebagai seorang PM, nah, kita akan tahu bahwa Nick Carson itu masih belum optimal gitu ya sebagai project manager tadi. Ya, dan kita harus pahami bahwa project integration management itu tidak sama dengan software integration. Nah, Nick Carson tadi itu pikirnya adalah fokus pada software integration gitu ya. Sementara project integration management ya, software integration itu bisa menjadi salah satu subbagian kecil dari apa yang diurusi oleh PM dalam mengintegrasikan sebuah project. Oke, saya harap definisinya sudah clear sampai di sini ya. Silakan kalau misalkan ada yang bertanya, raise hand aja gitu ya. Feel free to interrupt saya kapan saja. Nah, dalam melakukan koordinasi dalam seluruh proses, kira-kira prosesnya apa saja? Nah, kurang lebih ada 7 hal gitu ya kalau kita merujuk kepada buku PMBOK gitu ya, mulai dari fase planning kita ngapain gitu ya, di life cycle yang prediktif di planning kita ya develop project charter ya, di agile juga gitu ya. Kemudian selain project charter kita lakukan koordinasi salah satunya dengan membuat manajemen plan. Kemudian kita mengarahkan jalannya proyek, kita memanage apa yang terjadi di dalam proyek, kemudian lakukan monitoring dan controlling, kemudian juga kita mengurusi, mengkoordinasikan perubahan yang ada pada proyek, dan yang terakhir adalah closing. Jadi kalau misalkan kita lihat ketujuh proses ini sebenarnya terkait dengan life cycle yang ada di dalam sebuah project gitu ya, terkait dengan project life cycle mulai dari planning, kemudian executing, dan seterusnya hingga closing. Jadi masing-masing ada proses yang perlu kita perhatikan untuk melakukan koordinasi gitu ya. Nanti kita akan bahas secara detail satu persatu terkait dengan proses project integration management tersebut. Kurang lebih mind map-nya seperti ini ya. Kita akan belajar masing-masing proses, dan di setiap proses itu kita ada inputnya apa, tools dan tekniknya yang akan digunakan apa, dan output dari proses tersebut kira-kira apa gitu ya. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan project integration management, kita perlu membahas hal yang fundamental sebelum kita memulai proyek gitu ya. Yaitu adalah proses pemilihan proyek dan kita melakukan strategic planning. Nah, kita sudah singgung berkali-kali di pertemuan sebelumnya bahwa seorang project manager itu harus berpikir secara sistemik, berpikir secara strategis, dan berpikir secara holistik gitu ya. Jadi kita mengcover kira-kira apa saja komponen yang terlibat di dalam proyek, dan kita perlu membuat decision yang mana dia tidak hanya unggul di satu tempat tertentu, namun juga memperhatikan keseluruhan aspek dari organisasi. Ya, ini penting bagi seorang PM untuk memiliki strategic planning ya, karena di sini kita akan mengasah bagaimana kita membuat sebuah keputusan, decision atau kebijakan yang dia sifatnya long term, dia kompatibel dengan apa yang akan terjadi di masa depan, dan kita bisa dengan melakukan strategic planning ini juga bisa memproyeksikan atau memperkirakan kira-kira produk atau layanan apa yang bisa kita buat gitu ya untuk meningkatkan competitiveness atau value dari organisasi gitu ya. Dan untuk melakukan strategic planning itu sangat banyak tools yang bisa digunakan. Yang paling standar dan paling basic yang biasanya juga kalau kita lomba ya di
bisnis IT case misalkan. Yang paling basic itu adalah SWOT analysis gitu ya. Kita mengidentifikasi atau menganalisis kekuatan kita secara internal, kelemahan secara internal, kemudian opportunities, apa yang kira-kira menjadi kesempatan atau kekuatan yang ada di luar yang bisa kita manfaatkan, dan terakhir adalah kita mengidentifikasi threats-nya atau hal-hal apa saja yang kira-kira mengancam dari eksternal terkait organisasi kita. Nah, dengan SWOT analisis saja sebenarnya kita sudah bisa melakukan atau mengidentifikasi kira-kira masalah apa yang kita hadapi di dalam sebuah organisasi. Dari masalah tersebut kita bisa convert kira-kira potential project atau produk atau service yang akan kita buat itu apa gitu ya. Dan hasil analisis itu juga dapat menjadi bagian untuk kita memilih kira-kira di antara beberapa opsi proyek mana yang lebih urgent untuk kita prioritaskan gitu ya. Selain SWOT analysis ya, kalau kita berbicara soal strategic planning, itu banyak sekali framework yang bisa kita pelajari gitu ya. Kalau mau explore lebih jauh, silakan nanti explore ya apa yang dinamakan PESTLE ya, PESTLE analysis gitu ya. Jadi kalau tadi cukup generik gitu ya, strength, weakness, kemudian opportunity dan threats. Kalau PESTLE ini komponennya lebih spesifik. Di sini dalam melakukan analisis ya kita memperhatikan mana nih yang lebih ya aspek politis, kemudian aspek ekonominya, aspek sosial, teknologi, legal dan environment. Nah ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan strategic planning. Ya kira-kira secara politis ada masalah apa gitu ya, secara ekonomis apakah ada goals yang mau dicapai. Nah kita berbeda perspektif nih dari strategic planning yang tadi gitu ya. Kemudian kalau kita mau fokus ke eksternal, ada juga yang namanya Porter Five Force gitu ya. Ini kita lebih fokus ke eksternal, mulai dari threat of new entrants, kemudian threat dari barang-barang yang substitutes, kemudian ada bargaining power dari buyers, dan bargaining power dari supplier. Nah, mungkin saya tidak akan secara detail ya membahas ini cuma sekedar untuk pengetahuan saja. Silakan nanti dieksplor sendiri, dan framework ini akan sangat useful digunakan untuk strategic planning gitu ya. Yang terpenting adalah apapun framework yang dipakai dalam strategic planning, tetap yang paling utama adalah esensi pola pikir kita, kejelasan berpikir kita. Jadi walaupun kita gunakan framework sederhana, asal cara berpikir kita itu runut ya, dan kita bisa menjustifikasi setiap argumen kita, nah itu juga sudah merupakan cara berpikir strategis yang baik ya. Jangan sampai kita terlena dalam menggunakan banyak framework ya, pada akhirnya kita overwhelm sendiri gitu ya, dan akhirnya argumen kita, analisis kita menjadi tidak clear. Nah, mungkin ini sangat useful kalau strategic planning ini untuk kalian yang ingin berkarir sebagai manajemen consultant gitu ya, entah di mungkin McKinsey, BCG dan sebagainya. Tentu mereka toolsnya pasti akan lebih advance lagi dari ini. Oke, ya ini contoh penggunaan SWOT analysis ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi project ya. Contohnya seperti ini gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi kira-kira weakness kita di bagian apa gitu ya. Dan dari weakness ini kita pasti bisa merefleksikan kira-kira ternyata ada loh yang perlu kita buat terkait dengan kelemahan yang kita hadapi gitu. Bisa juga peluang itu datang dari threats gitu ya. Kira-kira di luar sedang ada tren market seperti apa. Nah, kita bisa respon terhadap tren di market tersebut dalam sebuah kegiatan atau proyek baru yang bisa kita tawarkan untuk meningkatkan value company atau organisasi kita. Begitu juga dengan strengths dan opportunities. Kita bisa menganalisis dulu kira-kira kondisi kita secara internal maupun eksternal itu apa, kemudian kita refleksikan, oh ternyata di kelemahan ini ternyata potensinya ini, kekuatannya ini berarti potensi
proyeknya ini, dan seterusnya, seperti itu. Oke, ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan spesifik, terkait dengan information technology planning process, sebelum kita menetapkan gitu ya sebuah project, yang pertama dilakukan paling puncak adalah memang IT strategic planning gitu ya. Mulai dari menganalisis kondisi organisasi, kebutuhan kita, problem kita, opportunity kita. Nah, baru kemudian kita lakukan business area analysis, kemudian kita lanjutkan ke yang lebih konkret lagi, yaitu project planning. Nah, setelah kita ada project planning, kita bisa masuk ke ranah yang lebih teknis, seperti mengalokasikan resource gitu ya, baik itu resource dari IT-nya maupun resource dari sumber daya manusianya. Jadi yang pertama dilakukan adalah strategic planning, kemudian lakukan business area analysis, kemudian project planning, dan terakhir resource allocation. Jadi ini membacanya ya dari kalau secara secara linear gitu ya, dari atas ke bawah gitu ya. Jadi ini yang perlu untuk pertama kali dipikirkan sebelum kita lakukan project planning ya. Karena project planning ini sifatnya sudah mulai teknis ya, kira-kira waktunya akan berapa lama, financial analysisnya itu kan sudah ranah yang teknis. Nah, tapi sebelum masuk ke ranah yang teknis, ada baiknya project manager itu juga punya kemampuan yang strategis, karena memang itu hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh seorang PM. Ya, selain berpikir strategis ya, seorang PM itu juga perlu untuk melakukan alignment, penyesuaian proyeknya terhadap bisnis strategi gitu ya. Kalau sebuah proyek itu sudah sesuai dengan bisnis strategi bisnis kita misalkan ingin meningkatkan revenue dan kita membuat sistem yang mendukung strategi tersebut, nah tentu saja stakeholder buy-in-nya itu akan lebih besar gitu ya. Dukungan yang didapatkan akan lebih besar, resource yang diberikan, yang disediakan akan lebih baik, sehingga nanti juga akan mendukung kesuksesan dari sebuah proyek. Nah, ini kemudian kita bisa bagi ya, bisa kita lakukan analisis ya, bisnis objektif itu bisa sifatnya eksplisit gitu ya, dan bisa dia yang implisit gitu ya. Dan kita memang perlu align semuanya itu dengan strategi organisasi. Ya, misalkan kalau misalkan tujuan dari organisasi itu ingin meningkatkan atau menyehatkan kondisi finansial, tentu kita perlu fokus terhadap aspek financial analysisnya, misalkan return of investment-nya, NPV dari proyeknya. Jangan ketika kita masuk di organisasinya sedang fokus memperbaiki keuangan, kita malah mengajukan atau menginisiasi proyek yang NPV-nya tidak kelihatan atau tidak positif gitu ya. Nah, itu tentu akan ditolak langsung oleh stakeholder biasanya. Nah, beda kalau misalkan kita ada di perusahaan yang sangat stable, di mana fokusnya bukan financial, tapi fokus benar-benar kita ingin invent atau menemukan produk baru. Nah, itu baru kita bisa mengabaikan ya sedikit menurunkan prioritas terkait aspek finansial. Nah, jadi memang untuk masing-masing proyek dan masing-masing organisasi kita perlu menyesuaikan kira-kira agenda dari organisasinya ini mau kemana gitu ya. Kita perlu menyesuaikan proyek yang kita lakukan dengan agenda atau strategi dari bisnis atau organisasinya. Dan kita bisa menggunakan beberapa tools ya untuk alignment atau mengecek proyek itu berjalan dengan sesuai dengan strategi atau tidak. Itu bisa pakai balance scorecard, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Dan peran strategis seperti ini, alignment dengan bisnis strategi, kemudian strategic planning, memang sangat mengemphasize peranan dari CIO. Jadi organisasi yang ideal harus ada peran yang setipe CIO yang dia fokus untuk melakukan analisis strategis terkait investasi teknologi informasi di dalam organisasinya. Umumnya CIO ini eksis di perusahaan-perusahaan yang memang sudah
mature. Kalau di startup umumnya masih belum banyak ya yang memiliki role sebagai CIO. Nah, sekarang kita bahas gimana cara kita melakukan seleksi atau pemilihan proyek gitu ya. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih proyek. Yang pertama, kita perlu fokus kebutuhan organisasi secara keseluruhan, yang secara luas, itu apa yang paling penting. Dan yang kedua, kita perlu mengkategorisasi proyek IT-nya, itu apakah dia sebuah kebutuhan, apakah dia sebuah opportunity, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita lakukan financial analysis. Kita juga bisa memilih proyek itu berdasarkan kesehatan finansialnya. Nah, jadi kita bisa memproyeksikan terlebih dahulu apakah kalau kita mengeksekusi proyek ini itu akan menguntungkan atau tidak. Ini juga sudah kalian praktikkan di pre-class exercise yang sudah di-post di Skilly. Nah, kita juga bisa lakukan weighted scoring model ya. Jadi kita misalkan menentukan beberapa kriteria pemilihan proyek dan kita lakukan pembobotan masing-masing terkait dengan bobot dari masing-masing indikator gitu ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah implementing balance scorecard. Ini terkait dengan aspek alignment dengan strategi dari organisasi. Dan in practice memang banyak organisasi ini menggunakan lebih dari satu metode gitu ya. Dan biasanya bisa dikombinasikan dengan weighted scoring model. Kemudian di dalam weighted scoring model ini ada indikator terkait dengan financial analysis, kemudian organization needs, dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan untuk memulai sebuah project IT. Ya, yang pertama tentu adalah harus ada kebutuhan atau setidaknya problem lah ya yang akan di-solve dari proyek tersebut gitu ya. Kalau misalkan kita memulai proyek tanpa adanya kebutuhan, nah itu kita satu langkah menuju kegagalan dari proyek kita ya. Jadi perlu dipastikan harus ada kebutuhan atau masalah terkait dengan proyek yang akan kita kerjakan. Kemudian kita sudah punya definisi kebutuhan yang jelas, proyek ini memang dibutuhkan, pastikan juga dananya itu mencukupi. Makanya aspek ini bisa kita combine dengan financial analysis untuk memastikan kira-kira proyeksi cost benefit-nya itu seperti apa dalam beberapa tahun pengerjaan proyek ini, sehingga kita bisa memastikan ada funding tidak di organisasi. Dan yang terakhir yang sudah kita bahas berkali-kali di dalam kuliah ini adalah terkait strong will untuk membuat proyek sukses. Strong will-nya dari siapa ya, baik dari PM-nya maupun dari top manajemennya. Nah, kita juga bisa mengkategorikan project IT itu sebagai project yang didrive oleh problem, oleh opportunity, dan oleh directive ya, atau arahan dari top manajemen atau mungkin stakeholder lain yang memiliki power lebih gitu ya. Nah, kita setidaknya harus paham prioritas, kira-kira mana yang perlu kita diprioritaskan. Kalau dari ketiga hal ini tentu yang kalau dari saya sih perlu untuk kita sesuaikan dengan kondisi organisasi. Sekali lagi ya, tidak semerta-merta kita harus memprioritaskan problem over opportunity. Kalau memang opportunity ini memberikan potensi yang besar untuk organisasi dan memang kita organisasinya sedang di arah growth, ya kita prioritaskan opportunity dulu. Dan itu dinamis tergantung dari kondisi organisasinya. Nah, kalau financial analysis ya kita setidaknya perlu tahu ya net present value, kemudian return of investment, dan payback analysis. Nah, ini yang sudah kalian hitung ya di exercise tadi, mungkin angkanya bukan ini ya, tapi intinya NPV adalah kita melakukan kalkulasi ya, atau ya menghitung kira-kira nilai bersih
dari cash flow-nya dalam beberapa tahun itu berapa gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah nilai bersih itu apa? Jadi nilai awalnya, misalkan kita punya cost seperti ini, nah kita lakukan perhitungan terhadap discount rate-nya. Jadi kan discount rate ini umumnya bisa kita masukkan nilai inflasi ya, kita lihat depresiasi nilai mata uangnya. Nah, kita kalikan dengan discount rate, kemudian hasil total benefit dikurangi cost yang sudah terdiskon tersebut kita kurangi ya, benefit kurangi cost, maka dia akan mendapatkan net present value. Ya, intinya discounted cumulative cash flow gitu ya. Kalau di akhir tahun proyek itu NPV-nya nilainya positif, maka proyek tersebut bisa dilanjutkan. Kalau negatif, it's a warning gitu ya, karena kita tidak mungkin bisa meyakinkan orang untuk berinvestasi di proyek yang justru akan merugikan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan ROI itu mengukur seberapa banyak atau persentase return dari investment yang kita berikan terhadap proyek ini. Semakin besar ROI akan semakin baik. Namun kita perlu membuat perhitungan yang realistis gitu ya. Umumnya kalau dulu saya ikut lomba bisnis plan seperti itu ya, yang jadi consideration atau kritik dari penilai biasanya entah NPV-nya minus atau ROI-nya tidak masuk akal gitu ya. Misalkan dalam 3 tahun ROI-nya berapa ratus persen gitu, itu kan agak mengada-ngada juga gitu ya. Kita invest di saham aja ya belum tentu ya sampai beratus-ratus persen dalam beberapa tahun. Jadi kita perlu rasional juga dalam melakukan perhitungan. Tentunya selain rasional dalam melakukan financial analysis ya kita perlu benar gitu ya. Itu yang pertama dulu, kita benar menghitungnya dan rasional juga. Jangan sampai kita melakukan analisis yang terlalu overestimate dari kondisi yang sebenarnya. Ya, ini rumusnya ya. Kalau kita bicara soal rumus NPV ini seperti ini. Namun harusnya sudah kalian bisa praktikkan melalui exercise tadi. Jadi kurang lebih ya kita melakukan perhitungan discounted cost-nya dan discounted benefits-nya. Kemudian kita langsung di akhir masa proyek kita lakukan pengurangan antara discounted benefits dan discounted cost. Maka kita akan melihat hasil NPV-nya. Jadi kalau melihat rumus ini sudah ini ya agak-agak bingung gitu ya, ya kita langsung bisa praktikkan saja gitu ya di Excel. Sebenarnya kalau di Excel bisa kita langsung gunakan rumus NPV, tapi saya harap kalian bisa menghitungnya semi manual gitu ya, agar ketika nanti dikasih case di dalam ujian itu bisa mengerjakan. Oke. Kemudian ROI kita bisa menghitungnya cukup dengan membagi NPV dibagi discounted cost-nya. Itu kita akan lihat NPV-nya berapa dan payback-nya kita tinggal menghitung ya kira-kira di tahun berapakah cash flow-nya itu atau kumulatif benefits-nya itu tidak minus. Nah, dalam contoh ini di tahun pertama ya maka kita bisa klaim bahwa payback ini terjadi di tahun pertama. Ya, return on investment. Ya, Ori, silakan. Ada pertanyaan. Ya Kak, izin nanya kalau konteks yang task 4 itu gimana ya? Kan itu ada year 1 sampai 4 ya. Nah, itu tuh sebenarnya untuk penghitungan si discount factor-nya itu dimulai dari pangkat 0 atau pangkat 1 ya, Kak? Oke, ya itu tergantung kalau kita konteksnya bicara soal gitu ya, itu tergantung dari keterangan di soalnya gitu ya. Umumnya diketahui itu misalkan kalau disebutkan di tahun pertama cost-nya sekian, benefit-nya sekian ya kita mulai dari pangkat 1 gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang tidak
dijelaskan, misalkan modal awal itu 140.000 dan di tahun pertama cost-nya harus 40.000. Nah, itu biasanya dijelaskan, Ori. Apakah dia ada modal awal yang tidak perlu kita hitung discount factor-nya, kita anggap satu, atau dia langsung masuk ke tahun pertama saja gitu. Karena kan idenya seperti ini sih, kalau dia dimulai dari nol berarti memang seharusnya dia memang disebutkan sebagai modal awal ya, atau cost awal, bukan cost di tahun pertama. Jadi seperti itu bedanya, Ori. Gimana, Ori? Apakah masih belum jelas? Ya cukup jelas sih Kak. Tapi berarti kalau yang task 2 yang di minggu ini kira-kira lebih tepat yang mana ya? Oke, tunggu saya cek dulu ya, agak lupa dengan ini. Iya Kak. Soalnya saya agak mikir Oke, di year satunya itu 300.000, jadi kayak gede sendiri, ya, jadi anggap modal dan benefitnya nol gitu. ya. Ini bisa kita anggap tahun pertama saja sih ya, karena di sini disebutkan bahwa year satunya 300.000, artinya akumulasi dalam 1 tahun gitu, bukan titik zeronya. Nah, mungkin akan terlihat seperti itu ya, tapi kita fokus pada di tahun berapanya aja gitu. Umumnya kita bisa lakukan perhitungan dari pangkat 1 saja, Ori, kalau seperti ini. Karena memang dimungkinkan proyek itu di tahun pertama memang tidak menghasilkan apa-apa. Memang masih mungkin terjadi. Jadi kita kalau misalkan melihat soal seperti ini, kita mungkin kalau misalkan diizinkan menuliskan asumsi, kita tuliskan, tapi kalau misalkan tidak, ya kita straightforward saja dengan angka yang ada di dalam soal. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Oke, ya. Ya, jadi itu sangat make sense ya. Kalau dari Ori memang kalau menyangka ini dimulai dari tahun ke nol, itu juga make sense. Cuman kita karena di sini cukup, saya akui cukup ambigu juga ya, tapi kita mulai dari yang eksplisit saja dituliskan di sini, di year 1. Karena yang namanya nilai uang, kalau dia sudah dianggap setahun pertama pasti ada depresiasi gitu ya, tergantung nilai inflasinya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan yang masih belum jelas mungkin? Oke, ya. Kita lakukan payback analysis ini juga bisa ini ya, bisa kita lakukan menggunakan diagram. Nah, titik perpotongan antara kumulatif cost dan kumulatif benefits inilah yang bisa kita lihat sebagai payback period-nya. Oke, mungkin untuk latihan sedikit ya, silahkan disediakan. Tunggu kita lihat cek waktunya. Oke, masih ada. Mungkin sekitar 5 menit ya. Ini dari tugas individu di tahun lalu. Ya, ini silakan dihitung kira-kira NPV ROI dan payback periodnya berapa ya. Kita coba dalam 5 menit saya ingin tahu secara random kira-kira saya akan tunjuk kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, silakan ya untuk latihan kembali sejenak.
Kak, maaf, discount rate-nya berapa ya, Kak? Oke, discount rate-nya anggap saja 7%. Ya, apakah ada yang sudah selesai? Oke, coba saya minta salah satu dari kalian Herbiona. Apakah ada di sini? Ada, Pak. Oke, ya. Silakan. Sudah selesaikah melakukan perhitungan? Sudah. Oke, silakan ditunjukkan ke teman-teman kamu bagaimana prosesnya. Oke, izin share screen ya, Kak. Oke. Udah kelihatan belum? Masih oke, sudah. Oke, jadi tadi kan ngitungnya diskon rate-nya 7%. Terus sesuai yang di soal, cost-nya 1.500. 1.500, 800, sama 800. Terus kalau diskon faktornya dihitungnya pakai rumus yang diskon faktor, 1/1 kali 1 ditambah diskon rate-nya dikali sama tahunnya. Terus dapatnya jadi segini. Terus abis itu diskon cost-nya dari cost dikali diskon factor, terus dapat segini sama ditambahin jadi 3.975. Terus abis itu benefitnya ini sesuai dari yang soal, terus diskon factornya juga sama, rumusnya kayak yang tadi. Diskon benefitnya dikali benefit dikali diskon factor, terus totalnya jadi 4.110. Terus untuk yang discounted benefit kurang cost-nya itu discounted benefit dikurang discounted cost, terus dapatnya segini. Terus setelah ditambah-tambahin dari tahun ke tahun, dapat NPV-nya 135 sama ROI-nya dari NPV dibagi sama discounted cost. Jadi dapatnya 3,4%. Payback period-nya? Belum dihitung. Oke, nggak perlu dihitung sih, karena sudah jelas di kumulatif. Ini berarti ya tahun ketiga. Tahun keempat. Ya, tahun keempat. Kita lihat kumulatif benefit min cost-nya ya, kira-kira di titik mana dia tidak minus. Oke, terima kasih Herbiona atas penjelasannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya cara menghitung NPV, ROI, dan payback analysis. Silakan nanti kalau misalkan masih ada yang bingung, dicoba kembali. Terutama nanti akan ada tugas 2 ya. Jadi di tugas 2 kurang lebih formatnya akan seperti ini, namun deskripsinya soalnya akan berbeda. Nah, nanti silakan dijadikan ajang latihan untuk mempertajam apa yang sudah dipelajari. Oke, kita lanjutkan. Oke.
Nah, selain aspek analisis finansial, kita bisa gunakan weighted scoring model. Contohnya seperti ini, kita definisikan kriterianya. Kita bisa jadikan NPV sebagai kriteria, kemudian kriteria lain yang kita justifikasi sesuai dengan kondisi organisasi. Nah, weighted atau bobot dari masing-masing kriteria kita juga perlu tentukan, dan tentunya ketika kita menentukan bobotnya, kita harus support dengan argumen yang clear. Kira-kira kenapa kriteria ini lebih besar bobotnya dari kriteria yang lain. Nah, kemudian di masing-masing project kita assess berdasarkan kriterianya. Di project pertama misalkan ini skill-nya bebas ya, mau 1 sampai 100, 1 sampai 4, 1 sampai 10, itu tergantung kesepakatan kalian menganalisis saja. Nah, tentunya mungkin kalau misalkan ingin mudah, ya kita skill-nya jangan terlalu banyak gitu ya, 1 sampai 100 mungkin estimasinya agak sulit. Bisa kalau misalkan kita agak kesulitan melakukan justifikasi, kita bisa gunakan skill yang kecil saja, misalkan 1 sampai 5. Kita bisa representasikan misalkan ini sangat baik atau sangat tidak baik, ya kita akan lebih mudah kalau pakai skill yang kecil. Namun itu bebas tergantung kebutuhan, dan nanti kita lakukan perkalian ya, masing-masing bobot, kriteria ini dikali bobotnya, kemudian dilakukan penjumlahan. Nanti kita akan menentukan atau menemukan kira-kira proyek mana yang memiliki bobot skor paling tinggi. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi adalah proyek 2, sehingga kita perlu untuk memprioritaskan proyek tersebut. Ya, ini salah satu metodenya. Metode lain yang bisa dilakukan adalah mengimplementasikan balance scorecard. Jadi biasanya dalam perusahaan atau organisasi apapun, dia memiliki visi dan strategi. Nah, biasanya visi dan strategi ini akan diturunkan menjadi KPI masing-masing gitu ya, key performance indicator, dan juga aspek-aspek strategi yang lebih detail. Dalam balance scorecard, aspek visi dan strategi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah financial, yang kedua adalah internal business, kemudian innovation and learning, dan terakhir adalah customer ya. Ya, atau ya urutannya di bolak-balik juga tidak masalah. Intinya ada 4 komponen tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa relevansi balance scorecard ini terhadap pemilihan proyek? Ya, kita bisa identifikasi dulu. Misalkan di financial, itu ada goals apa sih di organisasinya? Misalkan saya ingin keuangan kita sehat gitu ya. Nah, sehat itu adalah goal-nya. Nah, measurement-nya, key performance indikatornya itu apa? Misalkan ingin meningkatkan revenue sekian gitu ya. Atau mungkin di customer, di sini ada apa kebutuhan untuk meningkatkan growth dari customer-nya senilai berapa persen. Nah, setelah kita melakukan melist semua goals dan pengukurannya, kita bisa merefleksikan kira-kira proyek yang kita ajukan, yang akan kita kerjakan, ini menyasar atau sesuai dengan goals dan measure yang mana. Gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan menggunakan balance scorecard. Jadi kita akan fokus pada value yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kurang lebih secara holistik ya, balance scorecard membagi menjadi 4 dan kita perlu hanya tinggal mencocokkan. Ya, untuk penjelasan atau contoh lebih detail ya terkait financial itu biasanya goals-nya apa, internal business itu apa, nanti silakan dikunjungi balancescorecard.org untuk informasi yang lebih mendetail. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan strategi pemilihan proyek? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, giliran saya yang bertanya gitu ya. Saya ingin silakan Raudatul Jannah. Silakan rangkum. Bisa dijelaskan tidak apa yang sudah sejauh ini Anda pelajari
baik itu terkait dengan pemilihan project atau definisi project integration management. Raudatul Jannah, apakah ada di sini? Tes Oke, ya, kedengarannya. Oh, oke. ya, silakan. Kalau sejauh ini apa yang udah dipelajari tentang project integration management sendiri, itu tuh berarti kayak apa ya? Kayak kita melihat suatu project itu dari big picture-nya. Jadi kita kayak ngelihat secara holistik menyeluruh, dan kayak apa sih semua project area itu harus diperhatikan. Jadi kayak kalau misalnya kayak ngelihat dari case yang udah dikerjain sama dari task tadi, kayak biar apa sih kita nggak fokus ke salah satu knowledge area doang, tapi kayak semua hal, apalagi kayak manage stakeholders juga harus diperhatikan. Terus kayak ada beberapa kayak apa sih analisis atau hal-hal strategik yang bisa dilakukan untuk kayak menentukan project selection yang paling sering digunakan atau kayak yang paling awal dipelajari biasanya kayak SWOT analisis kayak strength, opportunities, weakness atau traits. Terus kayak kalau misalnya kayak kita bikin kayak milih suatu project itu, kita harus memastikan kalau project itu tuh sejalan sama bisnis strategi kita. Jadi kayak apa sih kita harus memastikan juga kalau sesuai dan kayak bisa ada keuntungan yang didapat dari project yang kita pilih. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih sudah cukup men-summarize apa yang sudah kita bicarakan sejauh ini. Oke, ya kita akan lanjut ke detail proses dari project integration management. Nah, yang pertama di sini ada developing project charter. Oke, ya mungkin di minggu lalu ketika sesi Kahoot ada yang mungkin salah pilih gitu ya. Project charter ini masuknya integration atau scope gitu ya. Ada yang memilih scope. Nah, yang benar adalah dia masuknya integration. Nah, karena di sini fokusnya tidak hanya mengurusi scope-nya saja, tapi lebih dari itu project charter ini adalah dokumen yang memang untuk mengumpulkan ya atau mengkoordinasi awal seluruh stakeholder dan seluruh hal yang big picture terkait dari proyeknya. Termasuk salah satunya adalah scope. Jadi scope itu adalah salah satu hal yang ada di dalam project charter. Nah, scope-nya itu pun tidak terlalu detail dijelaskan ya di project charter, mungkin hanya secara high level saja. Jadi project charter ini memang dokumen yang fungsinya untuk secara formal menyatakan bahwa proyek ini ada loh, ini akan dikerjakan loh. Nah, itu fungsinya project charter. Dan di sini fokusnya adalah untuk mengumpulkan, mengkoordinasikan stakeholder, mengkoordinasikan kebutuhannya, dan nantinya kita bisa melakukan pendefinisian secara high level ya, kira-kira masalah apa yang jadi scope dari proyek ini. Ya, jadi semoga tidak ada kebingungan lagi ya, kenapa di minggu lalu project charter itu masuknya integration, bukan masuk scope ya. Sementara di project charter juga ada scope gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini contoh dari project charter. Semoga jelas terlihat ya. Kalau tidak jelas gambarnya bisa dilihat di buku PMBOK. Jadi di sini isinya memang high level gitu ya. Mulai dari project title-nya apa, kemudian milestone kuncinya itu apa gitu ya. Ini tidak ada detail yang begitu banyak ya. Hanya secara garis besar milestone pengerjaannya yang paling kunci untuk seluruh stakeholder itu apa. Nah, di sini kan yang perlu melakukan signing project charter kan bukan hanya project team tapi juga top management yang mungkin menjadi project sponsornya. Nah, sehingga di project charter ini kita tidak perlu melist semuanya terlalu detail ya. Yang penting yang top management ingin tahu, saya ingin produk ini versi pertamanya tanggal berapa, versi komplitnya tanggal berapa. Itu yang ada di key schedule milestone. Kemudian budget information bukan kita kasih ininya ya perhitungan analisis seperti tadi gitu ya.
top manajemen tidak punya waktu untuk itu, tentu saja. Jadi kita hanya lihatkan overview-nya saja. Kira-kira perusahaan ini perlu invest sekian, investnya atau biayanya untuk A, B, C, D, gitu ya, sehingga lebih transparan. Nah, ditulis juga project manajernya siapa, tujuannya apa. Nah, di sini secara implisit ya, skopnya didefinisikan. Nah, kemudian di project success kriterianya ini apa, dan kira-kira approach yang dilakukan dalam proyeknya itu apa. Dan kita juga perlu list seluruh roles yang ada di dalam proyeknya dan sign off dari semua stakeholder yang yang tercantum pada tabel ini, mulai dari sponsor, project manager hingga tim membernya. Jadi itu kurang lebih ini dilakukan pada fase planning tentu saja. Fase initiating maksud saya. Nah, di fase planning ya kita melakukan pengembangan project management plan. Nah, apa isi dari project management plan? Intinya dia adalah dokumen yang isinya hampir secara keseluruhan rencana yang akan dilakukan dalam sebuah proyek. Nah, itu bisa kita tampilkan kira-kira jadwal kerjanya, kemudian budgetnya, kemudian prosedur-prosedur yang ada di dalam pengerjaan proyek itu apa saja. Ya, jadi kenapa project management plan, pembuatan project plan ini menjadi salah satu bagian dari project integration, karena sekali lagi fungsinya adalah koordinasi. Apa yang dikoordinasikan? Ya seluruh hal yang perlu untuk direncanakan. Contohnya dari terkait dengan overview-nya ini untuk memperlihatkan secara umum ya tujuan proyek ini apa, skopnya apa, dan asumsi-asumsi dan constraint dari proyek ini apa. Ini secara overview. Kemudian strukturnya secara detail ya, kalau tadi masih secara umum di project charter, nanti kita lakukan pendefinisian yang lebih detail di project plan. Kemudian managerial proses, ini berkaitan dengan prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi oleh tim member dalam pelaksanaan proyek. Termasuk juga kalau misalkan ada risk manajemennya itu seperti apa, kemudian control plan-nya kalau ada rencana secara high level untuk perubahan itu seperti apa. Nah, itu dimasukkan di project plan juga. Termasuk hal-hal teknisnya ya, kita akan menggunakan infrastruktur seperti apa, prosesnya akan seperti apa, dan juga supporting process plan seperti media komunikasi kita apa, cara kita melakukan dokumentasi seperti apa, ini kita definisikan. Nah, tentunya in practice tidak semua project management plan itu selengkap ini ya. Umumnya apalagi kalau kita pakai Agile ya, kita cukup product requirement dokumen aja, PRD aja gitu ya, yang isinya kira-kira apa yang perlu dikerjakan dan detail teknis dari masing-masing tugas itu seperti apa. Namun esensinya tetap sama ya. Kadang kan kita dalam praktiknya kita tidak perlu menuliskan secara eksplisit kira-kira komunikasi kita, mekanisme seperti apa, itu biasanya memang sudah embed di dalam kultur bekerja di sebuah organisasi. Namun memang project management plan yang detail seperti ini akan sangat useful, sangat optimal kalau memang proyeknya ini large scale, terutama mungkin dia proyek skala nasional yang stakeholdernya banyak, apalagi multinasional yang melibatkan beberapa kultur negara, tentunya dokumentasi yang rigid akan memudahkan kita untuk melakukan controlling, kira-kira sesuai nggak sama plan kita, termasuk cara kita komunikasi kalau kita misalkan ingin menegur apa yang mungkin kurang sesuai, ya kita ada referensinya setidaknya. So basically semua dokumen itu memang exhaustive, memang sangat melelahkan, tapi useful untuk large scale project gitu ya. Mungkin kalau di startup tidak terlalu detail karena memang
scale proyeknya tidak akan sekompleks proyek yang involve stakeholder at national scale atau multinational. Nah, kemudian proses koordinasi itu juga kita lakukan ketika melakukan directing and managing project, ketika kita mengeksekusi proyeknya. Nah, kenapa kita perlu melakukan koordinasi yang sangat baik di proses ini? Karena mayoritas resource itu di-spend di eksekusi. Jadi kalau misalkan koordinasi dari PM itu jelek di tahap ini, itu akan sangat amat berdampak pada kesuksesan proyeknya. Ya, itu tidak menegasikan ya pentingnya di proses lain ya, namun kita perlu memahami bahwa di tahap eksekusi ini segala resource itu yang paling banyak kita spend, mulai dari time, money, maupun infrastruktur IT yang kita gunakan untuk development. Ya, jadi yang perlu dilakukan, yang jadi highlight di sini adalah PM fokus sebagai leader di tim dan managing stakeholder ya. Jadi tetap itu ya di setiap proses, setiap cycle. Nah, itu kita perlu memperhatikan multi aspek, mulai dari internal timnya hingga stakeholder yang terkait dengan proyek kita. Ya, ya mungkin yang bisa kita tarik hal penting dari slide ini adalah pentingnya kita untuk membuat kultur dari organisasi yang cukup helpful ketika project execution. Nah, kultur tersebut contohnya apa ya? Kita bisa memprovide guidelines dan templates yang jelas. Clarity dalam proses eksekusi adalah hal yang paling penting. Sebagian mungkin yang saya ngobrol-ngobrol ya sama rekan-rekan saya yang ada di industri, apa yang membuat engineer terutama itu merasa kurang puas dalam bekerjanya, merasa terbebani. Itu salah satunya adalah karena kurangnya kejelasan dari proses eksekusi proyeknya gitu ya. Jadi lack of clarity itu akan sangat mempengaruhi moral dari project team. Ketika moral dari project team itu ambruk, nah, maka kualitas proyeknya juga akan menurun. Nah, jadi sangat penting bagi PM itu memberikan guideline yang jelas, arahan yang jelas. Kalau misalkan di eksekusi itu ada problem, PM itu bertanggung jawab untuk membuat sort it out ya, atau ya menjelaskan, membuat semuanya menjadi lebih jelas. Nah, kan kalau terkait dengan dokumentasi, kita bisa provide templates ya, agar lebih jelas dan tidak bekerja beberapa kali untuk memperoleh hasil yang benar. Nah, selain itu, dalam proses eksekusi, sangat penting bagi PM ini untuk melakukan tracking performance berdasarkan plan yang sudah dibuat. Nah, performance ini terutama terkait ketepatan waktu gitu ya, ketepatan waktu dari pengerjaan proyeknya. Kita perlu track kira-kira di hari ini seharusnya progresnya sampai apa. Kalaupun tidak sesuai dengan plan yang direncanakan, nah kita jangan semerta-merta langsung blaming gitu ya. Utamakan komunikasi yang baik, negosiasi yang dari hati ke hati gitu ya, agar moral dari tim membernya ini tetap terjaga gitu ya. Jadi kondisi internal dari tim itu sangat penting dalam koordinasi eksekusi proyek. Oke, ya. Kemudian di sini dalam melakukan dalam melakukan integration project, kita juga penting ya untuk melakukan manajemen pengetahuan gitu ya. Jadi akan sangat sangat ini sebelum kita masuk ke
manajemen pengetahuan tentu akan sangat baik kalau misalkan seorang IT project manager ini juga punya prior technical experience. Kenapa begitu? Ya karena ketika kita sebagai PM memiliki expertise, memiliki knowledge terkait dengan hal teknis yang sedang dikerjakan, ya kita bisa kembali ke tadi, kita bisa memberikan arahan yang lebih konkret. Ya, umumnya salah satu kelemahan dari non-tech PM itu adalah lack of expertise terkait dengan hal terkait development gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada permasalahan yang ranahnya itu terkait dengan teknis, arahannya tentu tidak akan sejelas PM yang memiliki knowledge di bidang teknis tersebut. Nah, selain itu tidak hanya terkait teknis, seorang PM juga perlu untuk tahu ya bisnis dan application area-nya. Jadi kalau misalkan kita bekerja di fintech, ya kita tidak hanya perlu tahu bagaimana cara membuat software fintech, tapi domain fintech ini ada apa saja gitu ya, stakeholder-nya apa saja, market-nya kondisinya seperti apa, kemudian kita bisa menganalisis aspek bisnis yang akan kita eksekusi itu seperti apa. Oke, dan di dalam mengeksekusi proyek ya, ada beberapa tools dan teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan koordinasi. Yang paling utama tentu kita lakukan meetings yang mungkin secara reguler untuk memantau progres dari masing-masing tim. Kemudian sebagian juga kalau misalkan ada yang cukup sulit dalam eksekusi proyek kita bisa melakukan expert judgment gitu ya. Kita bisa meminta expert dari pihak luar untuk bekerja sama kita untuk memberikan arahan yang lebih jelas terkait aspek-aspek teknis yang ada dalam eksekusi proyek. Nah, ini juga biasanya si Pusilkom ini biasanya bertindak sebagai expert gitu ya dalam beberapa proyek-proyek BUMN ya, karena memang ada beberapa BUMN yang sedang ingin transformasi digital dan tidak tahu banyak terkait dengan aspek teknisnya, ya tentu mereka perlu judgement dari expert. Dan kita juga perlu menggunakan tools-tools PM seperti Jira, Trello, dan sebagainya untuk melakukan koordinasi eksekusi proyek. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam mengintegrasikan proyek, kita juga perlu melakukan manajemen pengetahuan. Ini berhubungan dengan yang tadi di awal kita bahas ya, Nick Carson ini kan tidak punya pengetahuan terkait dengan PM. Nah, kalau misalkan organisasi ini mampu melakukan knowledge management dengan baik, orang-orang seperti Carson ini pasti akan memiliki resource untuk belajar lebih dulu dan lebih matang dalam proses transisi dia sebagai PM dari seorang lead engineer gitu ya. Nah, pengetahuan apa yang perlu kita manage gitu ya? Yang ada setidaknya dua jenis knowledge ya, yang eksplisit, dia adalah knowledge yang bentuknya konkret ya, biasanya berupa dokumen, kemudian isinya ada gambar, ada kata-kata, ada angka, yang dia bisa secara konkret dikomunikasikan, didistribusikan, dan disimpan. Ya, umumnya biasanya ada di dokumen, ada di textbook, dan hal-hal lain yang sifatnya lebih ke tertulis atau terdokumentasikan secara eksplisit gitu ya. Sementara tacit knowledge adalah knowledge yang ada di dalam otak kita gitu ya. Jadi yang ada di dalam diri kita yang tentu itu tidak akan semudah itu dapat diketahui oleh orang lain, kecuali kita memang secara sadar ingin melakukan sharing pengetahuan kita. Dan kedua jenis pengetahuan tersebut perlu kita buatkan mekanisme untuk dapat dieksplisitkan, lebih dapat dieksplisitkan, sehingga knowledge ini adalah aset yang berharga untuk organisasi melakukan transisi member di dalamnya. Jadi tidak peduli siapapun yang masuk dan keluar dari organisasi tersebut, knowledge-nya dia tetap ada kalau di-manage dengan baik. Ya, paling utama kalau dalam sebuah proyek kita perlu untuk menulis ya, namanya lesson learn, untuk melakukan atau melist semua challenge, semua problem, resiko,
dan hal-hal lain terkait proyek, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk proyek serupa atau proyek lain yang akan ada di masa depan. Sehingga kalau misalkan kita memanage proyek terkait dengan pembayaran tol gitu ya, menggunakan teknologi ini. Nah, kalau di masa depan kita akan mengeksekusi proyek pembayaran tol dengan teknologi lain, ya kita tinggal merefer apa yang sudah dikerjakan di sebelumnya sehingga kita tidak mulai dari nol. Itulah pentingnya managing project knowledge. Nah, kemudian kalau di proses monitoring dan controlling, ya, kita bisa membuat nanti yang namanya change control board ya. Tapi sebelum itu kita perlu menyadari dulu bahwa perubahan di dalam proyek itu tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita manage. Nah, dan yang paling penting ketika kita menghandling sebuah perubahan adalah komunikasi. Ya, jadi kita harus switching nih paradigmanya dari yang former view yang menganggap kita harus strict sama plan ke modern view yang kita lebih fleksibel dan terbuka untuk melakukan komunikasi dan negosiasi terkait dengan perubahan. Kadang memang project change itu akan lebih mempermudah kita daripada kita strict sama plan yang sebelumnya mungkin ternyata salah analisis atau apa. Jadi perubahan itu perlu untuk kita fasilitasi. Dan bahkan kalau di Agile kan kita memang embrace ya untuk memfasilitasi setiap change di setiap sprint yang dilakukan. Nah, oleh karena itu kalau kita pakainya yang non prediktif, pakai yang agile, pakai yang prediktif bukan yang agile approach, kita perlu untuk membuat sistem change control gitu ya, yang isinya ya documented proses yang menjelaskan kapan dan bagaimana perubahan tersebut terjadi di dalam proyek. Ya, jadi kita perlu buat satu mekanisme khusus untuk menampung segala request terkait perubahan di dalam sistem. Dan memang sangat heavy ya documented-nya kalau kita tidak membahas terkait agile, tapi sekali lagi yang namanya dokumentasi akan sangat useful untuk proyek yang dia large scale dan cukup menginvolve banyak stakeholder yang perlu well informed seperti itu. Dan kita bisa membentuk yang namanya change control board yang isinya seluruh stakeholder yang dia bertanggung jawab atau memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak perubahan yang terjadi dalam proyek. Dan umumnya change control board ini terdiri dari seluruh stakeholder di organisasi proyek kita jalankan. Nah, namun kalau misalkan kita terlalu strict ya dengan sistem tersebut, kelemahannya adalah kita tidak bisa membuat keputusan perubahan itu secara cepat, tidak timely ya. Karena kan bisa saja kalau kita tergantung sama change control board itu, misalkan stakeholder top manajemennya lagi sibuk, kita tidak bisa mendapatkan keputusan segera gitu ya. Oleh karena itu ya kita bisa terapkan policy atau ketentuan atau SOP sejenis ya untuk kira-kira mendelegasikan perubahan ini siapa yang bisa putuskan secepat mungkin di lowest level gitu ya. Namun walaupun yang bertanggung jawab yang didelegasikan itu adalah posisi yang lebih low, bukan top management, ya, tapi untuk semua change yang ada di proyek, semua stakeholder harus well informed. Jangan kita mengubah proyek tiba-tiba tanpa memberitahu stakeholder terkait gitu. Itu akan sama seperti Nick Carson tadi, kalau misalkan kurang koordinasi gitu ya. Nanti top manajemennya bingung, tiba-tiba jadi tapi tidak ada komunikasi yang baik, akhirnya ya salah paham dan akan berbuntut pada persepsi terkait performa si PM itu sendiri.
Ya, ini beberapa global issue yang perlu untuk diperhatikan ya. Nah, sebenarnya ini menurut saya cukup outdated ya, tapi inti dari slide sini mungkin seorang PM itu juga perlu untuk memperhatikan isu-isu global, terutama kalau kita bekerja di project yang multinational, involve different countries, different culture. Nah, kita perlu lihat nih kondisi eksternal, sosial politik maupun kondisi perubahan teknologinya itu seperti apa. Jadi kita perlu aware juga terkait dengan itu. Sehingga kita dalam melakukan koordinasi antar tim, kalau proyeknya itu multinational, ya kita bisa paham konteks gitu ya. Jangan sampai kita memberikan arahan, memberikan kebijakan yang ternyata sedang tidak tidak cocok dengan kondisi yang ada di certain country gitu. Ya, ini selanjutnya ada yang namanya configuration management ya. Ini lagi-lagi lebih ke kita melakukan pendeskripsian ya, dokumentasi terkait dari aspek fungsional dan physical design dari produk yang kita buat. Ya, ini beberapa saran ya dari buku PMBOK terkait bagaimana PM perlu untuk menghadapi perubahan, mengkontrol perubahan dalam proyek. Yang pertama adalah project management harus fleksibel ya, tidak terlalu strict pada plan, tidak terlalu saklek pada plannya, dan plan itu juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada di dalam proyek. Dan kita juga perlu merencanakan kalau misalkan ada perubahan mekanisme seperti apa, dan kita bisa ya gunakan beberapa tools ya atau sistem yang tadi kita bahas seperti change control board dan seterusnya. Dan ini kalian bisa explore dan baca sendiri, dan ini cukup straightforward terkait saran apa yang perlu dilakukan terkait dengan change control. Oke, yang terakhir di fase closing ya kita perlu melakukan koordinasi juga sebagai PM. Apa yang perlu didokumentasikan ini umumnya terkait deliverable akhir dari sebuah project. Itu bisa dari dokumentasinya, bisa dari report finalnya, bisa produk finalnya juga yang paling utama. Tentunya ini ya yang utama harus ada di saat closing, bukan dokumentasi sebenarnya, tapi final produknya gitu ya. Kalau misalkan tidak ada itu ya berarti kita tidak bisa close the project gitu ya. Dan di sini juga kalau kita menggunakan resource dari organisasi, kita perlu mengupdate juga kira-kira aset yang sudah kita gunakan itu apa saja dan seberapa banyak, sehingga nanti organisasi atau perusahaan bisa mengconsider untuk mungkin melakukan procurement tambahan dan seterusnya ya untuk proyek ke depannya. Ya, oke. Kita sudah belajar hari ini beberapa hal. Yang pertama terkait dengan project integration management, itu definisinya apa, bagaimana kita berpikir secara strategis sebagai seorang PM, kemudian apa yang perlu kita pertimbangkan di dalam memilih sebuah proyek, dan yang terakhir adalah proses apa saja yang termasuk dalam project integration management, termasuk apa saja yang perlu kita koordinasikan dalam sebuah proyek di seluruh tahapannya. Oke, sampai titik ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah kita bahas pada hari ini? Ya, silakan Ori. Mau nanya yang 48 jam tadi, Kak. Oke, silakan. Itu maksudnya gini ya, jadi kalau misalnya si tim proyek ini mau ngadain perubahan, adain aja perubahannya saat itu. Tapi setelah itu dalam 48 jam, kalau misalnya diminta dibatalin ya dibatalin, tapi kalau enggak ya lanjut terus aja gitu ya, Kak.
Oke. Ya, mungkin sedikit mengklirkan ya apa yang dia maksud 48 hour policy. Jadi ini terkait dengan change control board si Ori. Jadi kan change control board ini adalah kelompok yang menentukan apakah perubahan ini go or not go gitu ya. Kita terima, kita eksekusi atau enggak nih perubahan. Nah, kita dalam 48 jam ini perlu menunggu gitu ya. Perlu menunggu change control board ini ngasih keputusan. Kalau tidak ada ya dalam 48 jam itu ya kita putuskan saja gitu oleh tim yang posisinya lebih bawah terkait kita akan go atau tidak terkait dengan perubahan ininya. Tapi walaupun kita dalam tanda kutip jalan sendiri tanpa menunggu change control board, kita tetap harus menginformasikan ke change control board perubahan apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi bukan kita langsung hajar gitu ya. Kemudian 48 kita dalam 48 jam kita revoke kalau misalkan disuruh dibatalkan. Mungkin approach-nya tidak seperti itu. Tapi ini SOP saja. Kira-kira kalau ada perubahan request dari klien atau stakeholder, kita perlu untuk menetapkan batas waktu maksimal nih si CCB-nya ini untuk menentukan kebijakan jadi atau enggak nih dieksekusi. Nah, kalau lebih atau sudah mendekati 48 jam, nah kita bisa langsung berinisiatif sendiri untuk level yang lebih bawah. Jadi seperti itu, Ori. Oh, oke oke. Tapi kalau bicara secara realistis, seandainya Ya. 48 jam nggak ada jawaban, terus si lower levelnya akhirnya memutuskan untuk jalan, itu tetap bisa di cancel kan ya nanti setelah gitu. Nah, itu dapat dijadikan kita anggap sebagai another change. Oh, Jadi oke oke. oke, ya jadi itu bisa, itu kan dinamis tuh seperti itu. Nah, yang mungkin perlu untuk jadikan prekondisi di sini adalah bahwa polisi-polisi semacam ini perlu kita komunikasikan di awal. Jadi memang change control board-nya itu harus memang sudah aware apa kira-kira tugasnya dan kalau misalkan lebih dari 48 jam apa yang perlu kita lakukan gitu. Jadi ini dengan prekondisi semua stakeholder ini sudah sepakat terkait dengan polisi yang perlu dijalankan. Ini tidak harus 48 jam juga sih ya, tapi tergantung pada kondisi dari proyeknya juga. Yang jelas inti dari change management ini adalah tetap dikomunikasi. Jadi pembentukan CCB, kemudian penetapan perubahan, persetujuan atau penolakan perubahan itu harus dikomunikasikan ke seluruh stakeholder yang terlibat. Seperti itu, Ori. Oke, makasih Kak. Oke, ya. Ada lagi mungkin yang masih belum jelas? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan perkuliahan ini menuju seperti biasa, kita gunakan Kahoot untuk post-class quiz. Oke. Oke, ya. Sorry. Oke. Oke, seperti biasa kalau misalkan kesulitan untuk join Kahoot bisa via chat, private chat.
Oke. Yang mau pakai private chat silakan confirm dulu ya via private chatnya. Kita ada 86 harusnya hari ini. Oke, saya mungkin tunggu 1 menit lagi. 10.27 kita akan mulai. Oke, silakan yang masih kesulitan join bisa menggunakan private chat dengan memberi notice. Ya. Saya cukup memaklumi ya karena beberapa internet provider sedang bermasalah akhir-akhir ini. Jadi fleksibel saja nanti. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, kita akan mulai post class quiznya. Kalau yang misalkan di tengah jalan terputus juga silahkan ya. Kalau ingin menggunakan Kahoot private chat maksudnya. The last step tadi kita sudah bahas ini. Yang private chat di ini ya, ditulis jawabannya, bukan angkanya, bukan bentuknya ya, karena susah juga ngoreksinya ntar. Oke, mostly sudah benar. Oke, strategi planning ini yang pertama ya, bukan last step. Oke. Oke, ya. Masih ada yang 120% ya. Jadi yang dilakukan kita perlu untuk mengurangi 120 ini dikurangi 100 dan kita bagi dengan discounted cost karena discounted benefits dikurangi discounted cost itu sama dengan NPV. Oke, ya. Syukurlah hampir semuanya sudah benar ya. Oke, ini
Gantt chart ya, karena di project charter tidak ada informasi yang terlalu detail, sementara Gantt chart ini adalah detail terkait dengan scheduling ya. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Well, okay. Last question. Ya. Oke, ya. Jadi kata kuncinya adalah execution sebenarnya ya. Jadi kita sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya bahwa execution memang yang paling memakan resource. Salah satu resource-nya adalah budget. Oke, ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Silahkan mungkin saya sekalian remind ya. Project, oke, tugas, ada beberapa tugas yang perlu dikerjakan, ya terutama tugas individu 1 ya, untuk yang paling dekat deadline-nya. Nah, silakan nanti dikerjakan dan silakan antisipasi setelah ini akan ada tugas individu 2. Ya, saya tahu di semester kalian ini akan sangat banyak tugas, tapi anggap saja tugas di Manprote ini sebagai sarana untuk mereview kembali lah ya apa yang sudah dipelajari di kelas. Terima kasih yang yang aktif pada weekly reflection. Saya juga senantiasa membaca ya, dan saya harapkan memang untuk terus dilakukan reflection ini nanti jadi aset kalian sendiri kok di akhir semester atau di menjelang UTS. Nanti kalian sudah akan mendapat rangkuman-rangkuman sendiri dari materi yang sudah dipelajari. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Semangat semuanya.